Mulai dari ketika listrik mati, ATM nggak bisa jalan, listrik mati, AC mati, kulkas juga mati, berarti bahan makanan busuk. Terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Di kartunnya, Homer digambarkan selamat dari ledakan nuklir. Di dunia nyata, para ahli memperingatkan kalau tahun 2026 bisa jadi serial The Simpsons sering banget memprediksi kejadian di filmnya dan menjadi kenyataan di dunia nyata kita. Kalau sudah puluhan kali jadi kenyataan, itu namanya peringatan atau sebuah kode juga untuk kita ya. Mulai dari jatuhnya ekonomi, kemudian ada wabah penyakit, sampai teknologi yang mustahil tapi menjadi kenyataan. Dan gongnya nih, di tahun 2026 ini banyak prediksi The Simpsons yang menjadi kenyataan juga. Seperti ancaman perang dunia ketiga, krisis keuangan, pemadaman listrik, kemunculan alien, sampai mobil yang bisa terbang. Berikut ramalan The Simpsons yang terjadi di 2026. Tapi sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Yang pertama, invasi Greenland. Ini nih yang lagi viral Giganers. Coba deh kalian buka lagi episode tahun 2002 berjudul Blame It on Lisa. Di sana ada detail kecil yang mungkin dulu kita lewati ya. Homer terlihat memakai kaos bergambar Paman Sam, simbol militer Amerika, yang lagi menggigit di wilayah Greenland di peta dunia. Di bawahnya tertulis kalimat provokatif, "Try and stop us." Awalnya ini tuh dianggap kayak guyonan politik biasa, tapi fakta mengejutkannya apa? Beberapa tahun lalu, Donald Trump secara terbuka menyatakan minat Amerika Serikat untuk membeli Greenland demi kepentingan keamanan nasional dan kekayaan sumber daya alam. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Meskipun Denmark menolak keras, kabar burung di kalangan pengamat politik menyebut ada spekulasi operasi besar atau negosiasi ulang yang dijadwalkan puncaknya sekitar Juli 2026 katanya ya. Apakah Greenland bakal benar-benar ganti bendera? The Simpsons sepertinya kayak udah tahu jawabannya 2 dekade lalu, keren gak? Yang kedua, bayang-bayang perang dunia 3 dan ancaman nuklir. Poin kedua ini jujur sih ya, agak gelap dan bikin was-was gak sih Giganers? The Simpsons itu tuh raja nampilin skenario kehancuran global. Dalam banyak episode kita sering lihat warga Springfield lari kocar-kacir ke bunker karena emang ada ancaman bom nuklir. Nah, banyak pengamat militer ngelihat situasi tahun 2026 ini makin mirip sama episode World War I versi mereka. Coba lihat kondisi dunia nyata sekarang. Ketegangan Rusia-Ukraina yang belum padam, kemudian ada gesekan militer di Selat Taiwan, sampai Timur Tengah yang makin memanas. Di kartunnya, Homer digambarkan selamat dari ledakan nuklir. Di dunia nyata, para ahli memperingatkan kalau tahun 2026 bisa jadi titik didih era perang dingin kedua antara blok Amerika Rusia dan China. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Apakah ini isyarat kalau kita memang harus mulai waspada dengan keamanan global? Ramalan berikutnya yang benar-benar terasa nyata di depan mata adalah soal otomatisasi pekerjaan nih. Coba kita tengok ke belakang, tepatnya di season 23 episode 17 berjudul Dumb Robot yang tayang tahun 2012. Udah lama banget ya. Di episode ini, Mr. Burns yang selalu haus keuntungan memutus buat memecat seluruh karyawan PLTN Springfield, termasuk Homer, dan menggantikannya dengan pasukan robot pintar. Alasannya, Mr. Burns ini simple banget. Dan ini tuh yang bikin merindingnya nih. Robot gak butuh asuransi, gak butuh istirahat, dan gak bakal pernah protes. Nah, loncat kita nih ke tahun 2026. Apa yang dulu cuma jadi bahan tertawaan di Springfield, sekarang jadi laporan serius di meja para petinggi perusahaan. Di tahun ini, AI bukan lagi cuman buat bikin puisi atau gambar lucu. Laporan ekonomi terbaru menunjukkan kalau otomatisasi AI udah mulai masuk ke level administratif, teknis, hingga manajerial secara masif. Bedanya dengan robot fisik di The Simpsons, robot kita di tahun 2026 adalah AI algoritmik. Mereka enggak butuh meja kantor, tapi bisa ngerjain tugas laporan bulanan dalam hitungan detik aja, yang biasanya dikerjain manusia selama berapa? Seminggu. Yang paling akurat nih dari episode ini adalah penggambaran tentang kehilangan interaksi manusia. Di The Simpsons,
Homer akhirnya sadar kalau robot itu tuh nggak punya empati. Sama kayak sekarang nih di 2026 banyak perusahaan yang mulai ngerasa kalau meskipun AI itu super cepat, canggih gitu ya, kita kehilangan sentuhan rasa dalam bekerja. Nah, penulis The Simpsons 14 tahun lalu lewat karakter Mr. Burns udah ngasih peringatan keras bahwa efisiensi tanpa empati bisa jadi bencana sosial gawat. Dan di tahun 2026 ini kita semua lagi berjuang nih buat nyari titik tengahnya. Apakah kita yang ngatur AI atau malah kita yang digantiin total kayak karyawan di PLTN Springfield? Jangan sampai. Ramalan selanjutnya adalah mimpi buruk bagi kita semua di tahun 2026. Mati lampu total dan putusnya jaringan internet dunia. Dalam beberapa episode, salah satunya season 24 episode 9 berjudul Homer Goes to Prep School. The Simpsons menggambarkan skenario di mana sebuah denyut elektromagnetik atau EMP atau kegagalan sistem membuat seluruh kota Springfield kehilangan daya listrik, Giganers. Tapi yang paling bikin ngeri bukan gelapnya nih, melainkan kenyataan bahwa tanpa listrik internet pun mati total. Apa hubungannya sama tahun 2026? Nah, di dunia nyata sekarang ketergantungan kita sama internet tuh udah di level napas ya. Udah maksimal banget. Di tahun 2026 hampir seluruh infrastruktur kita mulai dari sistem perbankan, distribusi air hingga kendali satelit semua terkendali ke jaringan awan cloud. Banyak ahli keamanan cyber memperingatkan kalau misal di tahun 2026 risiko serangan cyber terhadap jaringan listrik nasional atau power grid semakin tinggi, Giganers. Mulai dari ketika listrik mati, ATM nggak bisa jalan, listrik mati, AC mati, kulkas juga mati, berarti bahan makanan busuk, malam tidak ada lampu, air bersih tidak ada karena tergantung kepada jet pump dan sebagainya, atau PDAM. Nah, di The Simpsons sudah memvisualkan dengan sangat apik banget bagaimana masyarakat yang kecanduan digital bakal mengalami chaos luar biasa dalam hitungan jam jika mereka kehilangan Wi-Fi, sinyal Wi-Fi. Aduh, kita bakal melihat orang-orang bingung nih karena nggak bisa transaksi non tunai, nggak bisa navigasi, bahkan nggak tahu cara berkomunikasi tanpa aplikasi pesan singkat. Ada satu detail menarik dalam episode The Winter of His Content, di mana kehidupan berubah drastis saat teknologi mati. Orang-orang tuh kayak dipaksa kembali ke cara lama, seperti menulis surat, membaca peta kertas, dan bicara tatap muka. Ini adalah peringatan fakta dari The Simpsons, Giganer, bahwa kemajuan teknologi kita di tahun 2026 ini sangat rapuh banget. Jika satu kabel bawah laut putus atau satu server pusat misalnya meledak, ramalan The Simpsons tentang kota yang kembali ke zaman batu dalam semalam bisa jadi kenyataan pahit yang harus kita hadapi nih. Oke, Giganers, mati lampu total yang diramal The Simpsons itu bukan cuman teori. Coba lihat Kuba, kemarin mereka ngalamin mati listrik nasional sampai berhari-hari. Bayangin, sebuah negara modern tiba-tiba gelap gulita gitu aja, komunikasi terputus, dan semua makanan busuk karena kulkas mati. Ini adalah bukti kalau misalnya infrastruktur dunia kita di tahun 2026 itu sangatlah rapuh. Persis kayak peringatan di episode Homer Goes to Prep School. Rindi. Ekonomi dunia saat dompet dunia brok parah. Ingat episode legendaris Back to the Future tahun 2000? Di situ Lisa Simpson jadi presiden Amerika pertama dan dia tuh bilang kita mewarisi krisis anggaran yang parah banget pada Presiden Trump. You know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. We're broke. The country is broke. Di episode itu, Amerika digambarkan hampir bangkrut alias brok parah. Sekarang coba kalian bandingin dengan fakta ekonomi di 2026. Inflasi di mana-mana, harga kebutuhan pokok juga melambung, dan banyak negara terjebak utang triliunan dolar. Para ekonom memprediksi kalau misalnya bom waktu ekonomi ini bakal mencapai puncaknya yaitu di tahun 2026 akibat kebijakan
pencetakan uang besar-besaran beberapa tahun lalu. Prediksi yang dibuat 26 tahun lalu ini sekarang rasanya bukan lagi fiksi, tapi berita utama yang kita baca tiap hari ya, Jiganers. Serem banget kan? Ancaman flu super varian H3N2. Belum selesai kita bernapas lega pasca pandemi kemarin ya, Jiganers. The Simpsons seolah-olah udah ngasih peringatan soal ronde berikutnya. Aduh, di episode Merge in Chains tahun 1993 ada virus dari Asia yang masuk ke Amerika lewat paket pengiriman barang, lalu dengan cepat menjalar ke seluruh negeri. Nah, di tahun 2026 ini pembicaraan soal virus H3N2 kembali ramai. Laporan kesehatan di wilayah New York dan New Jersey menunjukkan adanya lonjakan kasus flu dengan karakteristik yang sedikit berbeda dari biasanya nih. Banyak pihak khawatir jika penyebarannya nggak terkendali gitu. Nah, skenario lockdown atau krisis kesehatan global bisa terulang lagi nih kemungkinan katanya di tahun 2026. Waduh. The Simpsons seolah-olah pengen ngingetin kita, jadi jangan pernah lengah soal kebersihan dan kesehatan, karena virus tuh nggak pernah benar-benar pergi ya, Jiganers. Hati-hati. Nah, hotel di atas awan nih ceritanya ya. Oke, biar nggak tegang terus, sekarang kita akan membahas ke yang lebih futuristik ya. Wisata luar angkasa sejak episode tahun 1994. The Simpsons udah nampilin warga sipil, bukan cuman astronot yang bisa jalan-jalan ke orbit bumi. Menariknya, di tahun 2026 ini ambisi itu makin mendekati kenyataan nih, Jiganers. Perusahaan besar seperti Blue Origin milik Jeff Bezos dan Virgin Galactic milik Richard Branson dijadwalkan bakal mulai mengoperasikan stasiun luar angkasa komersial yang konsepnya tuh mirip hotel mewah bagi para turis tajir. Wow. Bahkan The Simpsons sempat menampilkan sosok Richard Branson melayang di gravitasi nol sekitar 7 tahun sebelum dia beneran ngelakuinnya di dunia nyata. Kok bisa? Ya. Jadi buat kalian yang punya dana lebih tahun 2026 ya, mungkin waktu yang pas kali ya buat healing keluar angkasa. Mau coba? Selanjutnya, pengakuan UFO dan alien secara resmi. Dulu nih ya, kalau misalnya ada orang ngomongin UFO, pasti langsung dicap pemimpi atau tukang konspirasi halu gitu ya. Tapi di tahun 2026 narasinya udah berubah total, Jiganers. Pentagon sekarang secara terbuka mengakui adanya fenomena benda terbang tak dikenal. Persis kayak episode The Springfield Files tahun 1997 di mana agen FBI menyelidiki penampakan makhluk asing. Yang lebih gila lagi, Jiganers, anggaran pertahanan Amerika Serikat tahun 2026 secara resmi memasukkan ketentuan khusus nih terkait transparansi data UFO. Undang-undang baru mewajibkan militer mengungkap kapan dan di mana objek-objek misterius ini muncul. Banyak pihak menilai tahun 2026 bakal jadi tahun bersejarah di mana keberadaan tetangga kita dari planet lain tuh bakal dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah. Siap-siap aja kalian bilang hai sama alien. Resolusi medis obat custom berbasis DNA. Wah, pernah bayangin gak sih kalian kalau misalnya pergi ke dokter, lalu dokter itu gak cuman kasih obat generik, tapi obat yang dirancang khusus cuman buat kode genetik kalian. Homer Simpson pernah ngerasain ini di sebuah laboratorium medis canggih yang bisa mendeteksi penyakit secara instan dan langsung menciptakan penawarnya. Best banget. Di tahun 2026, konsep yang dulu terdengar seperti fiksi ilmiah ini tuh mulai masuk ke dunia nyata, Jiganers. Dengan kemajuan teknologi DNA dan bantuan kecerdasan buatan AI, para ilmuwan sekarang bisa merancang pengobatan berdasarkan profil genetik unik setiap individu. Wow, ini tuh bakal jadi lompatan besar di dunia kesehatan karena pengobatan bakal jauh lebih efektif dan tepat sasaran tentunya. The Simpsons beneran gak main-main ya kalau misal soal prediksi teknologi medis kita. Best banget. Kalian tahu nggak kalau Elon Musk mungkin adalah penggemar berat The Simpsons? Soalnya ambisi dia buat bawa manusia ke planet merah sejalan sama episode The Martian Chronicles tahun 2016. Di situ digambarkan pemerintah mencari sukarelawan buat tinggal di Mars. Bahkan ada kilasan masa depan di mana Mars udah sepenuhnya dijajah manusia. Faktanya nih, di akhir tahun 2026, SpaceX dijadwalkan meluncurkan misi tak berawak pertama mereka ke Mars menggunakan roket Starship.
Misi ini bertujuan buat mengirim robot dan pasokan logistik sebelum pendaratan manusia pertama yang dilakukan 2028. Apa yang dulu cuman kartun, sekarang tinggal menunggu hitungan bulan buat jadi sejarah besar umat manusia, Giganers. Mars, here we come. Luar biasa. Mobil terbang, solusi macet tahun 2026? Ramalan terakhir yang paling bikin kita nggak sabar nih Giganer. Mobil terbang di episode Future Drama tahun 2005. Kita lihat kendaraan terbang lalu lalang di langit Springfield buat menghindari kemacetan. Keren sih ya. Nah, tebak apa? Di dunia nyata sekarang 2026, perusahaan bernama Aleph Aeronautics sudah mulai memproduksi mobil terbang yang benar-benar dirancang untuk publik. Beli nggak? Ya Allah. Kendaraan ini tuh sudah mengantongi sertifikat kelayakan udara loh Giganers. Jadi uji coba terbang secara resmi bakal dilakukan secara besar-besaran di akhir tahun 2026. Mobil ini tuh unik karena bisa berjalan di jalan raya biasa. Kemudian bisa lepas landas secara vertikal kalau kalian terjebak macet. Keren banget. Teknologi ini diprediksi bakal mulai mengubah wajah transportasi perkotaan kita. Persis seperti yang digambarkan di The Simpsons hampir 2 dekade lalu. Mantap. Nah Giganers, itu dia ramalan gila. Ini emang gila banget ya. Ramalan gila dari The Simpsons yang diklaim bakal meledak di tahun 2026 sekarang. Entah itu cuman kebetulan yang luar biasa atau emang para penulis punya cara buat memprediksi masa depan ya. Cuman satu hal yang pasti, dunia kita emang lagi berubah dengan cepat banget ya. Dari poin-poin tadi, mana nih yang menurut kalian paling bikin merinding atau paling kalian tunggu-tunggu? Coba kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke Giganers, jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tuh gak ketinggalan info-info unik dan misterius lainnya dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you again.